Presiden Joko Widodo menghentikan ekspor bahan baku pertambangan di masa mendatang. Ia meminta industri pertambangan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi agar menambah nilai ekspor dari hasil bumi tersebut. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Bandung, Senin 17 Januari 2022. Presiden mencontohkan penghentian ekspor bahan mentah nikel yang dilakukan sejak tahun 2014 justru lebih menguntungkan Indonesia. Jika sebelumnya nilai ekspor bahan mentah nikel hanya berkisar 14 hingga 15 triliun rupiah per tahun, di tahun 2021 nilainya melonjak menjadi 300 triliun rupiah setelah Indonesia mengekspor nikel dalam bentuk besi baja. Pak, kok peraturannya dari Presiden? Tapi kemarin Bu Guru bilang ada peraturan dari DPR juga. Terus juga katanya ada peraturan daerah ya Pak? Bagus Maria penasaran akan berita di TV. Jadi begini di Indonesia ini peraturan ada urusannya. Lalu dari peraturan itu ada yang berlaku untuk seluruh negara dan ada yang khusus untuk daerah juga. Dan semuanya dibuat oleh lembaga yang berbeda, sesuai dengan kewenangannya. Tapi tetap harus sesuai dengan hierarki hukum loh ya. Wah, ternyata peraturan juga punya tingkatan ya Bu? Aku jadi ingin tahu apa saja wewenang pada setiap lembaga yang memiliki tingkatan tersebut. Yok, kita ikut Maria dalam memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum dan berlaku untuk semua. Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutannya dimulai dari yang paling tertinggi yaitu 1. UUD 1945, kedua Ketetapan MPR atau TEP MPR, ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi dan yang terakhir atau paling dasar ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, mari kita bahas satu persatu tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. Let's go! Dimulai dari urutan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber hukum sebagai penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945. Urutan kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TEP MPR, yang dimana TEP MPR ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Urutan ketiga, undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah aturan yang ditetapkan oleh Presiden karena keadaan darurat dan memaksa. Setelah ditetapkan Perpu harus segera diajukan kepada DPR. Jika disetujui oleh DPR, maka Perpu akan dijadikan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka Perpu akan dicabut. Urutan keempat, Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang yang terkait. Urutan kelima, Peraturan Presiden, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan. Urutan keenam, Peraturan Daerah Provinsi, yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Urutan ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Nah, itu dia tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bye-bye.